dari program studi Sistem Informasi angkatan 2021 di IT Telkom Surabaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membuat vlog untuk memenuhi dari tugas pengantar Sistem Informasi. Oke, sekitar. Kali ini saya akan membuat vlog tentang apa itu ilmu informasi, kemudian sejarah ilmu informatika, kemudian belajar apa sih di sistem informasi, terus kemudian perbedaan dan keunggulan dari program studi sistem informasi, kemudian ada prospek kerja di sistem informasi, dan terakhir alasan kenapa saya masuk di ITTS dan mengambil program studi sistem informasi. Oke, yang pertama apa sih itu sistem informasi? Sebelum kita mengkaji tentang sistem informasi, kita harus mengetahui apa sih itu sistem, apa sih itu informasi. Nah, itu definisi sistem. Hari ini saya akan mengkaji tentang definisi sistem terlebih dahulu. Jadi sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sistem sendiri itu memiliki beberapa elemen yang terdiri dari, yang pertama ada goal, yang kedua ada input, ketiga proses, keempat ada output, kelima ada kontrol, yang keenam ada feedback, ketujuh ada boundary, dan yang terakhir ada environment. Kemudian definisi dari elemen tersebut ya, saya akan menerangkan. Input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Yang kedua proses adalah bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran. Yang ketiga ada output merupakan hasil dari pemrosesan. Yang keempat ada kontrol menggunakan umpan balik atau feedback yang memberikan keluaran. Oke. Kemudian ada feedback itu untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Kemudian ada goal berfungsi sebagai pengarah sistem. Kemudian boundary itu adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Yang terakhir ada environment itu apa? Environment itu segala sesuatu yang berada di luar sistem. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui apa sih itu informasi, ya tadi kan sudah kita pelajari apa sih itu sistem. Sekarang gantian kita mempelajari apa sih itu informasi. Nah, definisi informasi ini secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang penerimanya. Oke, jadi bisa dikatakan data informasi itu adalah ya data yang kita olah untuk agar menjadi lebih berarti untuk penerimanya. Oke, kemudian data. Ini informasi itu sebelum informasi, itu ada data yang kita olah. Kita harus mengetahui juga apa sih definisi dari data. Nah, definisi dari data sendiri adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data itu dapat diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi. Data dapat berbentuk simbol semacam huruf, angka, bentuk suara, sinyal, gambar, dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah kita ketahui apa sih itu sistem, apa sih itu informasi, sekarang kita harus mengetahui juga gabungan dari kalimat tersebut, yaitu apa sih itu sistem informasi. Oke, sistem informasi itu adalah satu set komponen yang sering terkait
bekerja sama untuk mengumpulkan, mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk tujuan memfasilitasi perencanaan, kontrol, koordinasi, analisis, dan pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui sistem informasi, kita setelah ini akan membahas tentang sejarah rumpun ilmu informatika. Oke. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang gimana sih sejarah dari rumpun ilmu informatika. Gimana sih? Nah, setelah ini kita akan mengetahui jawabannya. Oke. Sejarah rumpun ilmu informatika itu sudah ada sebelum tahun 1990. Jadi sebelum tahun 1990 itu hanya ada 3 program studi dalam ilmu komputer. Nah, dalam ilmu komputer atau dalam ilmu informatika. Yang pertama ada computer engineering, yaitu untuk mempelajari hardware. Kemudian ada computer science, untuk mempelajari software. Yang terakhir ada IS. Nah, IS itu untuk mempelajari bisnis. Nah, tetapi setelah tahun 1990 itu dipecah lagi, diakar lagi untuk menjadi lebih banyak. Ya. Pertama ada EE atau disebut ada EE, ada CE. CE itu computer engineering, kemudian ada CS. Nah, CS itu computer science tadi. Kemudian ada SE. SE itu software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Kemudian nah, dari bisnis sendiri itu digabung IT dengan IS. Jadi penggabungan antara teknologi dengan bisnis. Oke, itu program studi yang baru ya. Setelah dari yang sebelumnya tidak ada IT atau teknologi dalam bisnis, sekarang setelah tahun 1990 ada yang namanya penggabungan antara teknologi dengan bisnis. Oke. Nah, ini nih bisa dilihat gimana sih pelajarannya. Nah, gimana sih cakupan permasalahan disiplin ilmunya. Nah, ini kita lihat sama-sama cakupan permasalahan disiplin ilmu dari program studi. Di sini ada cakupan permasalahan disiplin ilmu komputer engineering. Nah, seperti ini ya, bentuknya seperti gunung. Kemudian ada cakupan permasalahan disiplin ilmu computer science. Nah, ini seperti ini ya bentuknya. Kemudian ada cakupan permasalahan disiplin ilmu sistem informasi atau information system. Ya, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ada cakupan permasalahan disiplin ilmu information technology atau IT. Kemudian ada cakupan permasalahan software engineering. Nah, ini terakhir kawan-kawan. Kalau digabung jadi seperti ini kawan-kawan bentuknya. Dari IS, dari ini CS, SI, SE, IT, CE. Nah, bisa dilihat barang-barang kawan. Nah, setelah kita mengetahui nih, apa sih itu sistem informasi, apa sih itu sejarah ilmu informatika. Sekarang kita mengkaji tentang belajar apa aja sih di sistem informasi. Nah, kita kan sudah masuk di program studi sistem informasi. Apa sih yang kita pelajari dari program studi ini? Nah, setelah ini kita kaji bareng-bareng. Nah, kalau kita masuk di IT Telkom Surabaya, kita akan mempelajari berbagai macam mata kuliah yang telah disediakan. Nah, saya sebutkan satu-satu ya. Dari semester 1
kita belajar kalkulus, konsep teknologi, interaksi TIK, matematika diskrit, pengantar sistem informasi, algoritma dan pemrograman, dan terakhir ada pendidikan agama dan etika Islam. Oke, kemudian semester 2 kita mempelajari tentang teori probabilitas, kemudian matriks dan vektor, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 1, kemudian ada kepemimpinan dan komunikasi interpersonal, kemudian ada algoritma dan struktur data, kemudian ada sistem enterprise. Oke. Nah, di semester 3 ini jauh lebih menantang ya mata kuliahnya. Ada manajemen dan organisasi, kemudian ada Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian ada pemrograman berbasis objek, kemudian ada statistika industri, kemudian ada pemodelan proses bisnis, kemudian ada sistem informasi akuntansi, dan terakhir ada arsitektur dan organisasi komputer. Itu untuk semester 3. Nah, ini untuk semester 4 ini semakin naik semakin lumayan ya. Semester 4 ada analisis dan perancangan sistem informasi, kemudian ada perancangan interaksi, kemudian ada rekayasa proses bisnis, kemudian ada perancangan basis data, kemudian ada jaringan komputer dan komunikasi data, kemudian ada manajemen rantai pasok. Oke, itu untuk semester 4. Nah, dengar-dengar semakin naik semesternya semakin lumayan ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita jalani saja. Oke. Semester 5, nah untuk semester 5 sendiri itu ada pengembangan aplikasi web, kemudian ada manajemen sumber daya manusia, kemudian ada sistem operasi komputer, kemudian ada pengembangan aplikasi bergerak, kemudian ada arsitektur sistem enterprise, kemudian ada manajemen proyek sistem informasi. Itu untuk semester 5. Nah, untuk semester 6 sendiri itu ada bahasa Inggris 2, kemudian ada keamanan sistem informasi, kemudian ada rekayasa perangkat lunak, capstone project, kemudian ada manajemen layanan, kemudian ada etika profesi teknologi informasi, kemudian ada kewirausahaan, kemudian ada MK. Nah, ini MK permintaan logistik. Nah, kemudian ada MK permintaan logistik. Oke ya, teman-teman. Itu untuk semester 6. Untuk semester 7 sendiri itu matkulnya ada tata kelola dan manajemen teknologi informasi, kemudian ada praktik kerja lapangan atau PKL, kemudian ada manajemen hubungan pelanggan, kemudian ada metode penelitian dan pengembangan, kemudian ada MK mata kuliah peminatan transportasi atau juga bisa dapat MK peminatan kemaritiman. Oke, untuk semester 8, nah ini untuk semester 8 sendiri kita sudah menjadi ini kan, ibaratnya sudah mau mendekati lulus dari kampus kita cinta. Itu ini ada kapitas selekta, kemudian ada tugas akhir dan mata kuliah yang bebas sembunyi. Oke. Nah, untuk mata kuliah permintaan sendiri itu ada pertama ada manajemen logistik, kemudian ada teknologi logistik, kemudian ada sistem informasi logistik, kemudian ada data warehouse dan intelligent business, kemudian ada manajemen transportasi, kemudian ada manajemen risiko, kemudian ada sistem transportasi, kemudian ada sistem informasi geografis, kemudian ada manajemen pelabuhan, kemudian ada tata kelola transportasi laut, kemudian ada manajemen kapal, kemudian ada pengantar strategi sistem informasi, kemudian ada pemantauan evaluasi sistem informasi, kemudian ada pengembangan aplikasi bergerak, kemudian ada konfigurasi dan implementasi ERP, kemudian ada teknik audit dan kontrol sistem informasi, kemudian ada manajemen perubahan, dan ada magang. Ya, seperti itu. Nah, itu dia mata kuliah yang akan kita pelajari di sistem informasi, khususnya di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Nah, setelah kita mengetahui apa sih yang kita pelajari di sistem informasi, kita akan mengetahui perbedaan dan keunggulan dari program studi sistem informasi sendiri. Nah,
di sini banyak nih keunggulannya. Apa aja sih keunggulannya? Nah, saya kita lihat. Yang pertama ada lebih berfokus pada pemahaman dalam pengembangan dan juga maintenance sistem informasi. Oke, yang kedua ada tidak terlibat langsung dalam hardware. Nah, kita belajar tentang software lebih cenderung ke sistemnya saja. Kemudian ada analisis program. Kemudian ada terdapat mata kuliah bisnis. Nah, ini nih yang nggak ada di prodi lain. Nah, kita ada campuran, yaitu campuran dari manajemen serta IT. Kita memadukan keduanya dan jadi satu. Yang kelima ada ilmu terkait teknik, bisa didapatkan dari mata kuliah peminatan. Oke. Kemudian yang keenam ya, yang keenam ini salah satu yang paling unggul dari yang lainnya. Lulusan SMA, IPS ataupun dari pondok itu bisa masuk di sistem informasi. Nah, kemudian ada 7 yaitu jenjang. Yang ketujuh itu ada jenjang karir yang sangat banyak, yang sangat melimpah. Oke, itu keunggulan dari program studi sistem informasi kita. Oke, kemudian ada kekurangannya nih. Kekurangan yang ada di sistem informasi sendiri itu ada, ya mungkin ada, karena setiap manusia itu atau segala sesuatu itu mesti ada yang kekurangan. Nah, nggak ada kelebihan semua. Oke, kekurangan dari program studi sistem informasi sendiri adalah yang pertama itu ilmu teknik tidak terlalu mendalam. Nah, jadi kita hanya mempelajari sistem informasi, tidak mendalami ilmu tekniknya. Oke, itu udah kurang direkomendasikan untuk Anda yang programmer. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, mungkin itu aja sih ininya, kekurangannya. Oke, kekurangan. Jadi mungkin banyak kelebihan dari sistem informasi sendiri sehingga dapat menjadi program studi yang paling banyak diminati di IT Telkom Surabaya. Kemudian, nah, prospek kerja. Prospek kerja di apa sih? Apa sih prospek kerjanya di sistem informasi ini? Nah, ini kita kaji bareng-bareng, oke? Kita dalam bareng-bareng biar kita lulus, kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak dijawab ini. Nah, oke. Ini kemudian prospek kerja dari program studi sistem informasi. Nah, itu ada banyak nih guys. Ada banyak. Yang pertama ada business analysis, kemudian ada web developer, kemudian ada project manager, kemudian ada IT consultant, kemudian ada programmer, dan lain sebagainya. Nah, ini cuma sedikit aja ya, tapi aslinya banyak banget. Yang saya sebutkan cuma segelintir, cuma sedikit secuil yang saya sebutkan. Tapi masih banyak yang hal lain dapat dilakukan oleh mahasiswa keluaran dari sistem informasi. Oke, yang terakhir, mengapa sih kita masuk di sistem informasi, khususnya di IT Telkom Surabaya? Oke, kenapa? Apa sih keunggulannya? Oke, sebelum itu saya mau mengasih tips nih buat kalian, buat antum semua, para mahasiswa ya. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa sendiri, kalau kita mau belajar itu beda caranya, nggak kayak SMA lagi, nggak seperti SMA lagi, enggak. Kita harus belajar sendiri, mandiri dan lebih semangat. Oke, seperti itu. Nggak bisa kita samakan dengan yang kita dulu di SMA. Berbeda ini ranahnya. Ranah sekarang mahasiswa itu lebih apa namanya? Lebih dewasa. Nah, kita lebih dewasa, lebih bisa memahami kenapa sih kita harus belajar. Nah, kita harus belajar sendiri. Kalau di SMP, SMA atau di SD itu kita harus dipaksa-paksa
mahasiswa ini kita harus pahami diri sendiri dan harus memiliki niat untuk belajar, niat untuk segala sesuatu dan lain sebagainya. Jadi dari tadi yang saya sampaikan, kesimpulannya cuma satu, yang bab ke-6 ini ya, kenapa saya masuk di IT Telkom. Sebenarnya sih sama saja, semua universitas dalam negeri maupun luar negeri itu sama saja, tergantung individu mahasiswanya. Misalnya kalau kita di luar negeri tapi kita hanya jalan-jalan, ya sama saja, ini kita di Indonesia ataupun di mana. Sebaliknya udah di Indonesia nggak ada niat, nah ini yang salah. Kita harus memperbaiki mindset kita sebagai mahasiswa. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata dan tutur kata, sekian dari saya. Mohon Taufiq Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.